Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para guru, para kiai, serta sahabat-sahabatku pendengar dan penonton channel YouTube Jalbur Rizki dimanapun berada, yang semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, serta diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat inilah kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Jalbur Rizki yang mudah-mudahan selalu mendapat lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan dicurahkan dan dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang masih konsekuen dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, pendengar dan penonton channel YouTube dimanapun berada, yang semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, membagikan tata cara dan keutamaan mengerjakan sholat duha. Pertama, kita niat terlebih dahulu. Niatnya seperti ini: usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rokaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rokaat yang kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, boleh membaca Qul huwallahu ahad. Nah, setelah salam baru kita membaca doa sholat duha. Adapun doanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrihu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa salat duha. Dan ditambah lagi dengan
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 40 kali atau 100 kali itu ya. Adapun keutamaan manfaat daripada mengerjakan sholat duha, keutamaannya seperti ini. Keutamaan salat duha. Pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak makan apa-apa sampai keluarnya matahari, kemudian salat duha rakaat 2 rakaat, salat duha pada setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 40 tahun. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, pada setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, kulhu 3 kali, maka akan turun dari langit 70.000 malaikat yang menuliskan kebaikannya sampai ditiupnya sangkakala. Maka ketika tiba hari kiamat, malaikat itu akan datang sambil membawa perhiasan dan berdiri di atas kuburan orang tersebut sambil berkata, wahai penghuni kubur, bangunlah kamu, maka sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sentosa, bahagia. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat fajar berjamaah kemudian duduk sambil berzikir sampai matahari keluar, lalu sholat duha 2 rakaat, maka pahlanya laksana pahla haji dan umroh secara sempurna. Dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Dalam riwayat Ahmad, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan ibunya. Subhanallah. Itu yang ketiga. Keutamaan yang keempat, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah walaupun banyak sekali laksana buih di lautan. Keutamaan yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan bab duha, pintu duha. Maka ketika datang hari kiamat dikatakan, mana orang-orang yang selalu melakukan sholat duha? Ini adalah pintu masuk kalian menuju surga. Masuklah kalian semua. Itu yang, wahai anak Adam, rukuklah kamu kepadaku 4 rakaat pada awalnya siang, niscaya aku akan mencukupi pada akhirnya. Tuh, itu yang kelima. Manfaat atau keutamaan yang keenam, Nabi SAW bersabda, di dalam diri manusia terdapat 360 sendi-sendi tulang, yang setiap sendinya harus disodakohi. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapa yang mampu melakukan itu? Nabi menjawab, hal itu cukup dengan sholat duha 2 rakaat dengan membaca Al-Fatihah 1 kali dan kulhu 11 kali. Tuh, itu yang keenam. Keutamaan yang ketujuh, Nabi SAW bersabda, wahai Abijar, apabila kamu sholat duha 2 rakaat, maka tidak dicatat sebagai orang yang lupa. Bila 4 rakaat dicatat sebagai orang yang baik. Bila 6 rakaat maka dicatat sebagai orang yang taat. Bila 8 rakaat maka dicatat sebagai orang-orang yang bahagia. Bila 10 rakaat tidak ditulis dosanya pada hari itu. Bila 12 rakaat maka Allah mendirikan gedung baginya di surga.
Subhanallah. Dan keutamaan yang ketujuh atau keutamaan yang kedelapan, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 macam. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Nah, ya, ini penjelasan daripada tata cara dan keutamaan sholat duha, ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengerjakan sholat duha ini dengan sempurna dan diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan, mengerjakan setiap hari. Ya, ini saja. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat saudara-saudara semua yang mau mengamalkan, mengerjakan sholat duha. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.